ngapunten, saya nggak nyalahin jamaah, kadang-kadang kiainya ikut-ikutan. Kiainya ikut-ikutan. Apa kata orang? NU itu organisasi besar, ibarat pohon-pohon beringin yang sudah usia ratusan tahun angker. Nah kiai NU itu ibarat genderuwo ledemit lan kuntilanaknya itu. Tapi seserem-seremnya genderuwo, seserem-seremnya kuntilanak masih kalah sama menyan. Kiai NU juga kadang begitu, seserem-seremnya Kiai NU Pak, kalau sudah kalau sudah pakai menyan kalah Kiai NU. Halo, tepuk tangan dulu. Ngapunten nggih, jangan ngisin-ngisini kalau jadi orang NU itu. Masa Kiai NU jadi tim sukses? Yang belum selesai silahkan kotaknya tetap keliling. Halo. As-shadaqatu taruddul balaa wa tutawwilul umrah. Sedekah itu menolak bala dan memanjangkan umur. Mugi-mugi dengan sedekahan yatim hari ini Allah mengangkat bala dari kampung kita. Amin. Ini Pak Kades di istiqomah kan Pak. Jadi istilah orang Jawa bersih kampung bersih desa itu bagus, tradisi yang baik. Nah karena kita ini masyarakat modern, semakin hari kegiatan bersih kampung kita semakin kita modernisasi dengan kegiatan-kegiatan yang semakin bermanfaat. Di antaranya istighosah, kemudian santunan anak yatim, lantas kemudian pengajian akbar. Itu bagus Bapak Ibu, diistiqomahkan karena ini adalah salah satu wasilah untuk menolak bala. Nah di bagian akhir hendak saya sampaikan, kalau kata Pak Camat tadi, momentum Muharram ini adalah introspeksi diri. Saya ingin ngajak panjenengan introspeksi diri dari tongkat Nabi Musa. Dalam kitab Madarijus Su'ud karya Syekh Nawawi Tanarah Al-Jawi Al-Bantani, yakni sarah kitab Al-Barzanji. Makanya dawuh Mbah Yai Muhayyad balik nang laptop. Orangnya NU pakai Barzanji, pakai dibangi saja. Yang jelas sanadnya nggih Pak. Balik nang laptop. Karena yang paling sepuh ya Syekh Ja'far Al-Barzanji, dan itu sayyid asli Bapak Ibu. Dalam kitab Madarijus Su'ud disebutkan tongkat Nabi Musa itu panjangnya asyratu adru, 10 hasta. Kalau satu hasta itu panjangnya 50 cm, berarti kali 10 5 meter panjangnya tongkat Musa ini. Walaha syu'batan, di mana di tongkat itu ada 2 cabang. Kebayanglah tongkatnya takkan Musa niku kebayang nggih. Panjang ada cabangnya, kira-kira begitulah. Di tongkat Nabi Musa niku ada tulisan 4 kalimat. Nah ini bahan introspeksi diri kita. Halo. Kalau nggak dihalo nggak konsentrasi tuh mama Pak. 4 kalimat ini bahan introspeksi kita di tahun 2025 ini dan tahun 1447 Hijriah ini. Kalimat pertama, kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi wa huwa wa fir'aunu sawa. Semua penguasa alias pemerintah yang tidak adil dalam pemerintahannya, maka dia dengan Fir'aun sama saja. Tuh Pak Camat, awas Pak Camat, Pak Camat, Pak Kades. Semua penguasa yang tidak adil dengan kekuasaannya dalam menjalankan pemerintahannya, zalim, korupsi, dia dengan Fir'aun sama saja. Wa kullu alimin la ya'malu bi'ilmihi wa huwa wa iblisu sawa. Pak Camat kali Pak Kades nggak usah kesel, Pak Dan Ramil kali Pak Babin nggak usah kesel. Semua
semua orang alim. Nah, ustadz, kiai, ulama, tuan guru, profesor, pakar, semua orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, wa iblisu sawah, maka dekne kalih iblis padha wae sami mawon. Sarwa kene sama saja semegi kinah gegoh gawoh, nggak ada bedanya. Ngapunten Mbak, ini Kiai Barsiso, kan ada kiai namanya Barsiso, ada kiai namanya Haman. Kiai Haman lan Kiai Barsiso sama dengan iblis. Yang ketiga, wa kullu ghaniyyin la yantafi'u bimalihi wa huwa waqaruna sawa. Dan semua yang sugih-sugih, yang kaya-kaya, yang hartanya nggak manfaat buat orang fakir, maka dia dengan Qarun sama saja. Wa kullu fakirin la yasbiru ala faqrihi wa huwa wal kalbu sawa. Dan semua orang fakir, orang miskin yang tidak sabar sama miskinnya, wa huwa wal kalbu sawa, maka dia sama anjing sama saja. Kasar amat sih ya Pak ya. Anjing itu bahasa halusnya apa Bu? Kiri nopo segawon. Kiri mawon nggih. Maka orang miskin, orang fakir yang nggak sabar, sholat enggak, ke masjid nggak pernah, sama dengan kiri. Ini tongkat Musa loh, tongkat Musa Pak. Nanti bapak-bapak marah sama saya lagi. Ini tongkat Musa, bukan saya yang ngomong. Nah, tak ulas dikit-dikit aja ya. Peringatan. Pertama, pemerintah yang gak adil, pemerintah yang zalim, sama dengan Firaun, Bapak Ibu. Makanya Indonesia ini Pak negara yang belum maju. Amerika punya pesawat F-35, pesawat siluman tak terdeteksi radar, ngebombin Iran itu loh Pak. Amerika dan Israel bikin F-35, Iran bikin rudal hipersonik, supersonik. Lah Indonesia ngirim santet. Paling banter ya santet. Makanya Pak Camat mau ngantor harus dirukyah dulu, manggil Pak Jai, takut disantet orang dalam kantornya itu. Pemilihan kades, hati-hati Pak Kades, nanti pas pemilihan ada aja tuh yang begitu-begitu. Coba jangan beritu. Mengapa kalau nyantet itu Pak pakai rambut, pakai kuku, pakai baju, sekurang-kurangnya pakai baju, terutama baju yang sering dipakai, apalagi celana dalam. Makanya hati-hati Bu, apa jemur cangcutnya tuh hati-hati, takut dimaling orang. Semakin sering dipakai pakaiannya Pak, itu makin bagus untuk nyantet, apalagi celana yang udah bolong-bolong itu loh Pak, cepet betul itu. Mengapa nyantet itu pakai begitu? Berarti yang bisa nyantet kita bukan orang jauh. Makanya dukun pinter. Apa kata dukun? Meludah nggak nyampe, tapi kalau nyambit kelewatan. Pinter dukun ya Pak. Karena dukun tahu nggak ada yang bisa nyantet kita kalau nggak tetangga sendiri, saudara sendiri, bahkan teman sendiri. Ya jadi kapan kita bisa maju? Karena itu peradaban kita masih peradaban santet. Iran bikin rudal supersonik, nah kita ngirim banaspati. Nggak bisa maju kita. Mereka berteknologi. Cina, jumlah rakyat Cina itu 1,4 miliar lebih. Cina yang 50 tahun yang lalu susah makan Bapak Ibu, saking banyaknya rakyat Cina. Tapi Cina karena nggak ada korupsi Bapak Ibu, sekarang menjadi negara besar, negara hebat. Teknologi Cina bisa mengoperasi jarak jauh sejarak 5.000 kilometer. Subhanallah, bisa mengoperasi loh Pak, sejarak 5.000 kilometer lebih. Dari sini dokternya yang dioperasinya di Papua bisa. Itu Cina saking hebatnya. Mengapa Cina teknologinya maju? Amerika nggak berani nyerang Cina.
karena di Cina tidak ada korupsi. Nah kita Bapak Ibu, korupsi merajalela, timah 300 triliun, Pertamina hampir 1000 triliun. Bu, 1000 triliun itu nolnya berapa? Itu kalau dipencet nang kalkulator, error kalkulator, saking banyaknya. Makanya Indonesia ini kalau bebas korupsi Bapak Ibu, yakin percayalah jadi negara sejahtera. Yang salah juga kita loh Pak, ibu-ibu ini kalau pas wayahnya pemilihan masang spanduk nggak terima kalau gocap, nggak terima kalau 50.000, kalau 200.000 gua coblos. Ibu-ibu ini dikasih suaminya uang belanja 100.000 sehari, masih monyong, kurang. Tapi dikasih caleg 100.000 buat 5 tahun, nyengir. Halo, pokoknya mulai sekarang nanti pas pemilihan jangan mau dikasih duit. Cocok atau cocok? Ini tepuk tangan. Takjir ini rai-rai sampean. Ya coba ngitungnya begini Bu, caleg minta coblos, serangan pajar ngasihnya 100.000, itu 5 tahun loh Bu. Suami ngasih 100.000 sehari aja masih monyong. Sekarang Pak orang baik kalah sama duit. Ngapunten, saya nggak nyalahin jamaah, kadang-kadang kiainya ikut-ikutan. Kiainya ikut-ikutan. Apa kata orang? NU itu organisasi besar, ibarat pohon beringin yang sudah usia ratusan tahun angker. Nah kiai NU itu ibarat gendruwo ledemit lan kuntilanaknya itu Bu. Nyai NU itu kuntilanak, gendruwonya itu kiainya Pak. Tapi seserem-seremnya gendruwo, seserem-seremnya kuntilanak masih kalah sama menyan. Kiai NU juga kadang begitu, seserem-seremnya Kiai NU Pak, kalau sudah kalau sudah pakai menyan kalah Kiai NU. Halo, tepuk tangan dulu. Ngapunten nggih, jangan ngisin-ngisini kalau jadi orang NU itu. Masa Kiai NU jadi tim sukses? Halo, jaga marwah Nahdlatul Ulama itu Pak. Apesnya begini, kalau NU jadi tim sukses, bupati yang didukung NU kalah, selesai kita Pak. Itu yang gak enaknya. Pokoknya NU hari ini netral aja, kita high politik. NU harus konsentrasi pada tujuan utama. Politik NU high politik, politik negara, politik tingkat tinggi. Tak selesaikan dulu hadisnya. Wa kullu alimin la ya'malu bi ilmihi wa huwa iblisu sawa. Dan semua orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia sama iblis sama saja. Dan poin yang berikutnya, wa kullu ghaniyin la yantafi'u bimalihi wa huwa qaruna sawa. Dan semua orang kaya yang hartanya nggak manfaat untuk orang fakir miskin, dia sama korun sama saja. Halo. Tapi ingat ya Bu Pak, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Cocok atau cocok? Memberi lebih baik daripada meminta. Gitu Bu nggih. Ngapunten, jangan bermental subsidi Bapak Ibu. Yang sugih-sugih jangan pamer nggih. Jangan pamer kekayaan di tengah-tengah orang miskin. Jangan pamer kesenangan di dekat orang yang susah. Jangan pamer perut kenyang di dekat orang yang lapar. Jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo. Jangan pamer kesehatan di dekat orang yang sakit. Kalau kita pamer makan sate enak dekat orang stroke, ngenes rasanya. Nggak boleh. Nah, yang kita katanya belum kaya, mbok yau jangan bermental subsidi. Mari lebih baik kita memberi. Orang Indonesia ini payah, rumahnya sudah gedong, lantainya sudah keramik, tapi masih nerima PKH. Ada pusatnya tahu ya. Itu kan mental miskin namanya Bapak Ibu. Nah mulai sekarang lah, kalau Pak Kades bagi bansos, maaf Pak Kades, kami nolak bansos.
Pak Kades bingung, ngapa nolak? Kami sudah sugih Pak Kades. Enggak mungkin, aduh ngimpi rasanya. Begini, walaupun kita nggak dapat bansos, rezeki itu dari Gusti Allah. Gitu begitu. Makanya kita jangan bermental subsidi. Nah, yang terakhir, wa kullu fakirin la yasbiru ala faqrihi wa huwa wal qalbu sawa. Semua orang fakir yang nggak sabar sama miskin dan fakirnya, maka dia sama kiri sama saja. Mbok yau jangan sampai udah miskin harta miskin iman. Kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu menjatuhkan kita kepada kekafiran. Ya enggak, gimana enggak kafir, enggak kufur Bapak Ibu. Udah tahu hidup melarat, bukannya usaha, malah wiridnya jikalau ngayal. Ada wiritan orang males Pak, sugih kaya raya tanpa kerja, mangan turu ngopi ngerokok duit teko ora kerja. Ayo amalkan duitnya itu. Mangan turu ngopi ngerokok duit teko ora kerja. 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 Wong edan. Allahu Akbar. Hidup nggak bisa begitu. Kita harus ikhtiarnya harus benar. Jangan main judi online. Ada yang gitu. Nah, jangan di sini tuh orangnya. Judi online itu merusak Bapak Ibu. Pak polisi nang Bandar Lampung Pak, gara-gara main judi online ngerampok mobil. Pak polisi ketangkep. Pak tentara Pak, gara-gara suka main judi online utang banyak, akhirnya jadi backing solar ilegal, ketangkep. Akhirnya pecat tidak hormat Bapak Ibu. Pak lurah apalagi habis dana desa gara-gara judi online. Kita repot Bapak Ibu. Ustadz juga begitu. Makanya hidup ini begini, lebih baik makan singkong kenyataan daripada makan roti tapi ngimpi. Gitu begitu. Boleh berharap burung yang terbang tinggi, tapi punai di tangan jangan dulu dilepas. Kalau judi online itu Bapak Ibu ada operatornya, nggak mungkin sugih kita Pak. Jangan mau dibohongin orang, itu ada operatornya, yang sugih operator. Makanya kata orang, kalau main judi pengen kaya, jangan musuhi judi, tapi temenin. Maksudnya apa? Jangan jadi pemain, jangan jadi pemasang, tapi jadilah bandar judi. Nejen dengan bandar judi online, sugih kaya raya, rumah tingkat, mobil 4, istrinya pun 4. Surga dunia, di akhirat tinggal nerakanya. Nggak apa-apa. Tapi kalau jadi pemain, sudah akhirat sengsara, dunia sengsara, bini kabur. Gara-gara apa? Utang banyak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramahnya masih kurang, silahkan mengundang lagi. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.